Dani pingsan di kebun ubi habis melihat anak setan, gitu kata si Ari ke warga. Halo pribadi, balik lagi dengan aku di cerita Mading, ceritanya makin merinding. Di cerita Mading kali ini menceritakan tentang pengalaman dan cerita horor kalian guys. Jadi buat kalian yang mempunyai pengalaman horor, bisa kalian bagikan dan ceritakan pengalaman horor kalian di Instagram aku guys, nanti aku buatkan di channel aku ini. Jadi seperti biasa jangan lupa di like, comment, dan share, dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu guys. Aku doakan kalian sehat selalu dan memurahkan rezekinya guys. Dan yang belum subscribe dulu guys. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah permainan, yaitu permainan petak umpet. Bermain petak umpet ini sangatlah mengasihkan guys. Apalagi pas yang lagi jaga itu sibuk nyariin kita yang lagi sembunyi. Tapi guys, main petak umpet itu jangan malam-malam juga guys, kayak teman aku ini dia request tentang pengalaman horor dia saat main petak umpet malam-malam itu. Dan itu kejadiannya pada saat dia masih SD. Penasaran dengan kelanjutan cerita dari teman aku ini? Seperti biasa jangan lupa tinggalkan sekalian guys, seperti like, comment, dan share-nya guys. Dan sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu ke kalian semua guys, seperti biasa sebelum mendengar cerita Mading ini, kalian itu harus tetap tenang, enjoy dengan apa panik, dan tetap hati-hati guys, karena mereka benar-benar ada. Jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, langsung saja kita ke cerita. Siapa sih yang gak pernah main petak umpet? Salah satu permainan yang menguji adrenalin kita. Permainan petak umpet bisa dibilang sebagai permainan tradisional yang tidak terkikis oleh waktu, seperti permainan lompat tali, layang-layang, dan sebagainya guys. Permainan yang dimainkan lebih dari 2 orang ini sering kita mainkan waktu kita masih sekolah dasar. Cara bermain petak umpet ini sangat mudah, pasti kalian sudah tahu guys. Dan petak umpet ini menjadi salah satu permainan favorit anak-anak guys. Apalagi yang ikut permainan itu banyak, jadi tambah seru gitu. Oke, jadi kita lanjut ke ceritanya guys. Jadi teman aku ini guys, dia ini bercerita kalau dia lagi main petak umpet gitu, dan dia ini lagi sembunyi. Tiba-tiba di samping dia itu ada sosok anak kecil gitu katanya guys. Sosok anak kecil itu ikut bersembunyi dengan dia guys. Teman dia ini nggak sadar guys kalau ada satu orang asing atau orang yang nggak dikenal sama mereka ini ikut nyumput atau ikut sembunyi gitu guys. Jadi teman aku ini bersembunyi 3 orang. Jadi pas mereka ini lagi sembunyi, si Ari ini guys bilang kayak gini, kita ini bertiga lo sembunyi. Kata nenek aku kalau bertiga itu nggak baik, apalagi ganjil kan, gitu guys. Dan nama temannya teman aku ini namanya Ari yang bilang kayak gitu. Jadi kata dia ini guys, waktu itu dia bermain petak umpet itu malam-malam, habis pulang tarawih. Dan kata dia guys, main petak umpet malam-malam itu udah menjadi tradisi dia dan anak-anak di sekitar kampungnya guys, apalagi di bulan puasa. Dan di tempat dia itu guys, permainan ini disebut dengan kode. Jadi sistemnya gini guys, ada 10 orang yang bermain kode ini atau main petak umpet itu guys. Jadi mereka ini dibagi menjadi 2, 5 orang yang jaga dan 5 orang yang lagi yang sembunyi. Jadi kita lanjut ke ceritanya guys, tetap tenang, relax, dan nikmati ceritanya. Oke guys, jadi waktu itu dia ini dan teman-temannya berusaha untuk mencari tempat bersembunyi. Sembunyi itu pun terserah guys, ada yang di semak-semak lah, di kebun orang lah, dan ada juga di atas pohon gitu. Jadi nama dia ini adalah Dani. Dani ini berpencar gitu guys sama timnya untuk mencari tempat bersembunyi. Dan si Dani ini dapat tempat sembunyi di kebun-kebun orang gitu guys. Tepatnya itu di perkebunan batang ubi gitu guys. Rupanya di sana udah ada 2 orang timnya yang lagi sembunyi juga guys. Namanya Ari dan Rido. Di sini ya kalian rupanya, kata si Dani gitu ke teman-temannya guys. Udah sini jangan berisik, nanti ketahuan, kata Rido gitu. Ada sekitar 1 jam mereka bertiga ini bersembunyi di perkebunan batang ubi itu guys. Pas lagi hening-heningnya mereka ini bertiga lagi sembunyi, tiba-tiba si Ari ini ngomong kayak gini, kita ini bersembunyi bertiga loh, bukannya nggak baik bertiga, nanti ada yang ikut gimana, kata si Ari gitu guys. Dan Dani pun bilang ke Ari kayak gini guys, udah jangan berisik, ada yang lewat nanti kita ketahuan, gitu katanya. Pas lagi hening-heningnya guys, si Rido ini mencoba untuk melihat situasi di luar sana guys. Gak sengaja dan gak sadar si Rido ini melihat ke arah Dani. Terus dia ini langsung bisik-bisik ke Ari kayak gini guys, Ari, tadi kata kamu kita kan cuma bertiga yang nyumput di sini. Iya do, kata Ari gitu bilang ke Rido. Terus di samping Dani itu siapa Ari, kata Rido gitu ke Ari. Apaan sih do, jangan nakut-nakutin lah, kata Ari ke Rido guys. Iya beneran, coba deh kamu lihat Ri, apa ini cuma perasaan aku doang. Dan si Ari ini penasaran gitu guys, mencoba untuk ngeliat ke arah si Dani. Terus di samping Dani itu siapa Ri, kata Rido guys. Iya beneran, coba deh kamu lihat Ri, apa ini cuma perasaan aku doang. Dan si Ari ini penasaran gitu guys, mencoba untuk ngeliat ke arah si Dani. Terus di samping Dani itu siapa Ri, kata Rido guys. Iya beneran, coba deh kamu lihat Ri, apa ini cuma perasaan aku doang. Dan si Ari ini
Tiba-tiba sontak dia kaget histeris gitu guys, melihat ada sosok anak kecil di samping si Dani itu guys. Wajahnya itu ketek, gepeng dan gak berbentuk gitu. Ngejirit-ngejirit gitulah mereka bertiga guys. Mereka bertiga ini mencoba kabur saking ketakutannya guys, tapi si Dani malah bengong aja gitu ngeliatin sosok anak kecil itu guys. Tiba-tiba si Dani ini langsung pingsan gitu. Dan si Ari sama si Rido ini lari-lari ketakutan sambil teriak-teriak gak jelas guys. Sampai-sampai warga pada berdatangan guys. Terus si Ari ini bilang kayak gini sama warga guys, si Dani pingsan di kebun ubi habis melihat anak setan gitu, kata si Ari ke warga. Kalau nggak percaya tanya aja sama si Rido nih, sambil mos-mosan gitu mereka berdua. Jadi para warga ini rame-rame datang ke kebun itu. Dan memang benar mereka ini melihat si Dani ini pingsan di kebun itu guys. Terus dari ini dibawalah sama warga sekitar ke rumah Pak RT. Sampainya di rumah Pak RT. Pak RT ini nanya sama Ari sama Rido, kenapa si Dani bisa pingsan di kebun itu? Kalian ngapain si Dani? Kata Pak RT gitu guys ke mereka berdua. Enggak Pak, enggak kami apa-apain. Tadi kami bertiga lagi ngumpul di kebun belakang. Kita lagi main kode Pak, kata si Ari gitu ke Pak RT. Tiba-tiba Pak di samping Dani ini ada sosok anak kecil gitu Pak. Kita pun nggak ada yang kenal. Terus tiba-tiba si Dani pun pingsan. Kami berdua kabur aja gitu Pak, gitu kata si Rido. Tanya Pak sama si Ari ini, kalau nggak percaya. Tiba-tiba si Dani ini mendadak bangun dari pingsannya dengan tatapan tajam dan mata merah kayak orang lagi marah gitu. Pas mau dikasih minum sama Pak RT si Dani ini guys, dan ini teriak-teriak gitu, ngamuk-ngamuk gak jelas lah pokoknya. Rupanya Dani ini kesurupan guys. Terus Pak RT ini warganya untuk panggil Pak Ustadz. Dipanggil Pak Ustadz itu guys sama warga, dan Pak Ustadz pun tiba ke rumah Pak RT. Pas Ustadz ini datang dan mau sembuhin si Dani itu, Ustadz ini nanya sama si Dani itu guys, kamu ini siapa? Kenapa ada di dalam tubuh Dani? Terus yang ada di dalam tubuh Dani bilang ini ke Ustadz, aku mau pulang, aku ditinggal mama di kebun belakang, itu katanya guys. Ustadz pun berdoa untuk sembuhin si Dani, dan akhirnya si Dani ini pun sembuh, tapi badannya lemas gitu guys. Jadi Pak RT ini balik lagi nanya sama Ari dan Rido. Ari, Rido, coba ceritain kenapa dan lagi apa kalian di kebun belakang, terus juga kenapa si Dani bisa pingsan di sana. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini Pak Ustadz pengen dengar cerita dari kalian langsung, gitu kata Pak RT. Jadi gini Pak Ustadz, kata si Rido, tadi kita lagi sembunyi bertiga di kebun belakang. Pas lagi sembunyi gitu, si Ari ini bilang ke Rido, Pak, kok kita jadi berempat ya sembunyinya, kata si Ari gitu Pak. Jadi pas Rido lihat ada sosok anak kecil di samping Dani Pak. Kita bertiga teriak-teriak ketakutan. Soalnya anak kecil itu kita nggak kenal Pak. Dan sosok anak kecil itu Pak, mukanya itu ketek, gepeng dan nggak berbentuk gitu Pak. Kita berdua lari ketakutan, tapi si Dani ini malah diem aja natap makhluk itu Pak. Terus nggak lama kemudian dia pingsan. Udah kata Pak Ustadz. Makanya kalau habis terawih itu langsung tadarusan, bukannya main kode. Untung aja ini bisa keluar, kalau nggak gimana? Oh ya Pak RT, kata Pak Ustadz, boleh minta air sebotol sama garam nggak, kata Pak Ustadz bilang ke Pak RT. Terus Pak Ustadz itu pergi ke kebun belakang sambil dipercik-percikin ke sekeliling kebun dan dibasuhi ke mukanya si Ari sama si Rido. Terus Dani ini disuruh minum air itu guys. Dan semenjak kejadian itu guys, sampai sekarang nggak ada lagi yang main kode malam-malam.